Halo, selamat datang di Sobat Sebat. Ngomongin soal masalah kita muda. Kan gue juga pernah muda ya. Mungkin zamannya beda. Nggak related bang, soalnya zaman kita beda. Mungkin saja. Tapi di salah satu komen yang mungkin paling sering gue lihat itu adalah eh, orang ngomongin soal masalah quarter life crisis gitu. Dan gue sering ngelihat juga orang ngebicarain tentang hal itu dan bagaimana cara kita lewatinnya atau gimana gitu. Gua kan sedikit cerita satu hal doang, satu doang, nggak usah banyak-banyak, panjangan. Yang gua alamin ya, gua kerjain soal masalah quarter life crisis. Berarti di umur-umur 20-an lah ya. Kayaknya di umur 22 ya, mulai 21 sih, 21, 22, 23 gitu ya. Itu mungkin masa-masa dimana gue sedang mencari apa yang sedang gue kerjakan. Dan banyak banget hal yang pengen kan, jadi kayak lu tuh takut akan sesuatu di depan yang belum tahu lu bisa kerja apa enggak kan. Lo di umur 27 harus sudah bisa punya mobil. Di umur 20 sekian lo harus bisa udah punya rumah. Di umur sekian lo harus sudah punya ini gitu. Target-target itu akhirnya membuat lo tuh jadi gamang gitu. Sedangkan ternyata pada saat sekarang, penghasilan saya baru 3,5 juta gitu. Dan itu akhirnya mikir kayak, aduh, kayak gamang gitu, kayak takut, kayak ragu. Gue rasa anak muda ngalamin lah ya, banyak hal kayak gitu. Gue juga ngalamin, tapi it's okay. Yang gue lakukan waktu itu adalah gue tidak bertanding di situ. Gue tidak mencoba untuk memikirkan tentang hal itu. Caranya itu gue itu berfokus pada kemenangan kecil gue aja. Build my own little victory lah. Gue ngebangun kemenangan kecil gue. Kan kalau teori-teori orang lain tuh adalah kita bangun soft skill, kita bangun relationship, kita bangun ini, kita bangun portfolio kita, terus kita bangun financial plan kita dan segala macam, kita planning. Dan aduh, itu tuh bakal musingin banget untuk anak muda ya. Lah gue aja yang umur segini aja mikirin itu aja pasti pusing juga kan. Jadi yang gue pikirkan waktu itu adalah apa yang kurang ya dari gue ya. Yang kurang tuh adalah gue percaya sama diri gue sendiri. Nah gue tahu gue nggak langsung percaya diri gue sendiri, karena kadang-kadang kita tuh dalam hidup tuh pengennya tuh percaya sama diri sendiri tuh dibangun dari orang. Kayak orang yang bilang lo hebat, lo mantep, lo keren, lo jago, lo pintar, lo bisa. Enggak bang, gue orangnya termasuk pede sama gue, bagus. Tapi nggak semua orang bisa begitu juga. Banyak orang yang juga ribet juga mikirin ya gitu. Kalau gue tuh apa ya kelebihannya? Terus karena hidup sosial media sekarang itu adalah luar biasa bajingan kalau menurut gue. Yaitu adalah dimana lo melihat segitu banyak set of example yang belum tahu benar atau tidak, atau set of example yang untuk menurut standar lo tuh masih terlalu tinggi. Orang umur 23, 24 tapi mereka tuh udah kayak tiba-tiba udah jadi influencer besar. Dia tuh di videonya itu udah punya rumah, let's say, atau enggak dia udah punya mobil, terus lo di situ masih lagi di depan PC lagi nonton anime. So mikir, udahlah, emang bukan jalan hidup gue. Ini yang beli bantal guling yang gambarnya siapa gitu. Nah tapi itu yang bisa membuat menurut gue tuh akhirnya kepercayaan diri lo tuh tergerus gitu. Sebenarnya bukan kepercayaan diri lo tergerus, lo percaya bahwa diri lo itu bagus, bisa melakukan sesuatu, itu jadi terhilangkan karena lo ngelihat banyak set of example yang epic gitu di luar sana. Gila, umurnya baru 18 tahun tapi udah punya investasi 1 miliar.
Siapa yang nggak ngeper bro? Gue juga kalau di zaman itu di zaman ini gue hidup di umur segini, ya gue juga ngeper. Wah anjir cu, gue juga ngeper bro. Jadinya gue bangun aja my own little victory. Nah kalau misalkan gue bangun kemenangan-kemenangan kecil gue, itu fungsinya tuh bukan untuk bukan untuk sesuatu yang menunjang ke pekerjaan lo juga. Bagus kalau itu menunjang, kayak misalkan lo yang dulu selama ini suka banget ngegambar, terus lo nggak mau, terus akhirnya lo mencoba untuk mulai ngegambar, lo ngebangun dari lo bisa gambar pohon. Itu kan little victory ya. Kadang-kadang tuh kita nggak menghargai kehebatan kecil kita. Kalau dipikir-pikir, kalau lo lihat-lihat nih, coba deh lo renungin sedikit kayak anak-anak senja lagi pinggiran danau gitu ya, sembari senja datang, terus sembari minum kopi, lo mikir deh, lo tuh banyak lo punya keahlian, tapi lo nggak apresiasi keahlian lo aja. Nah fungsinya kalau emang itu menunjang pekerjaan lo good, tapi kalau anggaplah lo cuma ngebangun kemenangan-kemenangan kecil, entah apapun itu, gue berhasil ganti ban mobil, oh gue berhasil tuh ini betulin rantai motor, gue berhasil tuh. Lakukan banyak hal yang membuat lo mendapatkan kemenangan kecil, supaya mengatakan kepada diri lo, you can do something. Lo bisa ngelakuin sesuatu, you can achieve something, lo bisa ngedapetin sesuatu gitu. Supaya lo percaya sama diri lo, bukan percaya sama orang yang ada di sosial media bahwa dia bisa lakuin sesuatu. Lo percaya bahwa lo juga mampu lakukan sesuatu. Tapi itu kan ngomong ke diri sendiri, lo nggak harus tunjukin ke orang. Bukan berarti setiap kali lo berhasil ganti ban mobil terus lo kasih tahu ke orang gitu. Enggak, tapi lo bangun lah kemenangan-kemenangan kecil lo. Kalau lo ngomongin soal masalah yang lebih luas lagi, mungkin lo perlu orang-orang psikologis gitu ya untuk ngebahas ini tentang masalah quarter life crisis lo. Tapi kalau dari gua, kalau kita berfokus kepada kemenangan kecil aja, gua rasa ngomongin soal masalah beli rumah, masalah beli mobil, mesti nikah umur berapa, mesti berangkatin orang tua haji, mesti sekolahin anak adik-adik, gua rasa itu akan jadi lebih ketersampingkan gitu. Jadi fokus utama lo tidak berpikir ke sana, tapi lebih ke achieve kemenangan-kemenangan kecil lo. Supaya lo memandang hidup ini tuh tidak melulu orang lain yang punya. Lo juga hidup di dalamnya soalnya. Lo punya tempat juga. Terlepas tempatnya seperti apa, makanya jangan lihat-liatin sosial media yang berlebihan, nanti gila sendiri. Liatin hidup lo, raih kemenangan kecil, bangun kepercayaan diri lo. Someday lo akan dihadapkan kepada kenyataan bahwa nggak bakal banyak orang yang muji lo lagi. Nggak seperti kayak lo lagi kecil. Nggak. Lo harus mulai ngebangun kepercayaan diri lo sendiri. Someday a lot of people will bring you down. Tapi kalau lo punya kemenangan-kemenangan kecil selama sepanjang hidup lo, you won't let that happen. Ketemu lagi di sobat-sobat selanjutnya lah.